Baik, salam merdeka literasi buat kita semuanya ya. Oke, kita masih dengan materi pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Nah, dalam artikel ilmiah kita akan mendengarkan, kita akan melihat ada beberapa jenis di dalamnya, yang salah satu diantaranya tentang esai. Nah, dalam esai ini para mahasiswa mengambil satu tema tentang refleksi pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Oke, kita akan dengarkan bersama mahasiswa, teman kita, family, untuk mengisahkan seperti apa yang dirasakannya. Silakan, family. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan pengalaman saya dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Salam merdeka literasi. Nah, latar belakang dibuatnya pembelajaran jarak jauh atau daring adalah karena pembelajaran jarak jauh adalah alternatif pembelajaran atau solusi pembelajaran yang tepat di tengah pandemi COVID-19. Nah, manfaat PJJ. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran di kelas dalam kondisi saat ini tidak dimungkinkan. Nah, manfaat PJJ atau dalam jaringan antara lain, belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Belajar juga dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing mahasiswa, mengedepankan inisiatif dan independensi mahasiswa, dan juga mahasiswa lebih mengenal apa itu teknologi. Lebih lanjut, tentang pembelajaran online atau daring dapat meningkatkan interaksi akademik antara mahasiswa dan dosen, sehingga pembelajaran bisa dilakukan sehingga ini meningkatkan kualitas belajar. Nah, suka duka dalam belajar daring. Yang pertama, suka belajar daring. Belajar dari rumah cukup menyenangkan, tidak terbatas ruang untuk bergerak. Belajar pun bisa lebih santai dan akan lebih merasa tertantang dengan adanya belajar daring. Untuk mengisi jadwal hadir pun harus berebut, walaupun terkadang harus saling beberapa kali baru bisa mengisi absennya. Tetapi itulah yang menambah kesan dari belajar daring. Namun tak hanya suka, ada juga duka yang dirasakan. Duka dari pembelajaran jarak jauh ini, misalnya dari segi ekonomi, beberapa peserta didik atau mahasiswa mengaku tidak mampu untuk membeli kuota atau data internet secara terus-menerus, dan ada pula kendala akses jaringan internet di tempat tinggal siswa. Keluhan mengenai akses internet adalah yang paling lazim terjadi, entah di kalangan peserta didik maupun guru atau dosen. Nah, ada juga penggunaan aplikasi Google Meet, Zoom, dan aplikasi lainnya sama sekali tidak efektif. Proses penyampaian materi oleh dosen melalui aplikasi itu mengurangi fokus mahasiswa dan menghabiskan waktu karena terkendala lancarnya akses jaringan internet, sehingga selalu terdengar putus. Belum lagi peserta didik lainnya lupa mematikan mikrofon ketika sedang belajar serta menonton bisikan. Sisi positif dan negatif menurut saya dari pembelajaran jarak jauh ini, yang pertama, sisi positif yang saya dapatkan dari pembelajaran jarak jauh atau daring ini adalah saya memiliki lebih banyak waktu di rumah, pengeluaran lebih berkurang seperti uang jajan dan biaya transportasi, dan lebih merasakan cara belajar yang baru, serta saya lebih mengenal apa itu teknologi. Sisi negatif menurut saya dari pembelajaran jauh atau daring ini adalah tidak bisa bertemu dengan teman, terlebih saya sebagai mahasiswa baru. Koneksi jaringan dan kuota internet sangat berpengaruh, serta pemahaman materi lebih susah dibandingkan dengan sekolah atau kuliah bertatap muka. Dan juga mungkin ada beberapa siswa atau mahasiswa tidak memiliki gadget atau laptop, sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Solusi pembelajaran jarak jauh: pertama, memberi arahan kepada pimpinan sekolah tentang
tentang bagaimana program pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan secara produktif. Yang kedua, diminta Dinas Pendidikan dan untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang ketiga, memberi fasilitasi pada masyarakat, khususnya siswa dan guru, agar dapat mengakses informasi melalui media daring dan benda. Yang keempat, yang tak kalah penting lagi, yaitu penyederhanaan kurikulum selama pembelajaran daring. Ini menjadi wacana yang sangat diharapkan guru atau dosen. Nah, harapan saya agar pandemi segera berakhir dan pemerintah dapat membenahi sistem pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih